Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Fatir. Ya. Kita sampai pada ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina kafaru lahum adzabun syadid." Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah ampunan Allah dan juga ganjaran yang besar. Adapun orang-orang kafir, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang kafir yang mengikuti syaitan. Karena ayat sebelumnya sudah kita sebutkan, Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, jadikanlah dia musuh. Sungguhnya syaitan menyeru pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni as-sa'ir. As-sa'ir adalah neraka yang sangat panas, ya. Dan as-sa'ir itulah yang Allah sebutkan dengan lahum adzabun syadid. Adzabun syadid adalah as-sa'ir itu sendiri. Alladzina kafaru, orang-orang kafir di sini maksudnya para pengikut syaitan. Lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang keras, ya. Azab yang keras. Coba di sini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir bagi mereka azab yang keras, ya, azab yang keras. Azab yang keras di sini maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu liyakunu min ashabis sa'ir, ya, yaitulah as-sa'ir sendiri. Ya, as-sa'ir. Itu api yang menyala-nyala, api yang sangat panas, ya. Yang menyala-nyala atau yang panas, ya. Di antaranya, sehingga sebenarnya mengatakan syadid di sini yang keras, ya, dari sisi sebagaimana dari dzatihi wa wasfihi, ya, dari sifat, ya, zatnya, fi dzatihi wa wasfihi, ya, fi dzatihi wa wasfihi. Dari zatnya panas, zat api tersebut panas. Dari sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat api tersebut yang keras, ya. Makanya kalau kita bicara tentang azab azab neraka jahanam, sebagaimana sudah kita bahas tentang masalah azab neraka jahanam, maka di antara sifat-sifat neraka yang keras tersebut, apinya yang membakar, yang membakar langsung dari dalam dan luar, ya. Allati tattali'u 'alal afidah, di antaranya kalau sudah membakar, bukan cuma luar dulu baru kemudian di dalam yang dibakar, langsung bakar luar dalam, ya. Begitu api membakar, api neraka langsung masuk ke jantung. Beda kalau kita api di dunia, kalau kita bakar di luar dulu yang panas, kemudian mulai apinya masuk ke dalam sedikit demi sedikit. Makanya terkadang di luar masak dulu, di dalam belum. Itu kalau api dunia. Api neraka tidak. Allati tattali'u 'alal afidah, keras, langsung masuk ke dalam jantung, langsung membakar luar dalam. Itu di antara kerasnya api tersebut. Makanya azab Allah Subhanahu wa taala, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak seorang pun yang bisa mengadab seperti azabnya Allah. Kita mau menghayalkan bagaimana azab di dunia, sehebat apapun, sesadis apapun, tidak akan sama dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan sama dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baca dalam sifat-sifat azab yang dialami oleh penghuni neraka jahanam. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwasanya azab tersebut keras, yaitu bagi orang-orang kafir azab tersebut abadi, Kemudian di antara yang menunjukkan azab tersebut keras selain abadi, azabnya bertambah-tambah, ya. Azabnya bertambah-tambah dan bervariasi.
Adabnya bertambah-tambah, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falan nazidakum illa adzab." Kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali adab yang semakin bertambah-tambah ya. Adab bertambah. Kemudian variasi adab yang ada di neraka jahanam. Ini semua menjelaskan tentang sifat adab yang keras tersebut. Adab yang keras tersebut sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Baik. Kemudian berikutnya walladzina amanu, kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Biasa di antara metode Al-Quran setelah menyebutkan tentang targhib ada tarhib, setelah tarhib ada targhib. Di sini Allah menyebutkan tarhib ya, tentang bahayanya orang-orang di azab neraka jahanam. Setelah itu Allah sebutkan tentang targhib, tentang bagaimana memotivasi orang-orang untuk beramal soleh ya. Kondisi mereka berlawanan dengan kondisi penghuni neraka, dan itu kebiasaan Al-Quran. Kalau sudah sebut surga, Allah sebut neraka. Kalau sudah sebut neraka, Allah sebut surga. Kalau sudah sebut penghuni neraka, Allah sebut penghuni surga. Dan demikianlah Al-Quran antara targhib dan tarhib. Di sini Allah sebutkan model manusia yang berlawanan dengan mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, orang-orang beriman ya. Wa amilus solihat. Perhatikan amilus solihat. Ini sering kita sampaikan, ini adalah istilahnya zikru al-khas ba'dal am. Itu penyebutan sifat khusus setelah menyebutkan yang lebih umum, Maksudnya apa? Maksudnya kalimat iman sendiri, alladzina amanu, kalimat iman sendiri, iman sini mencakup ya, amalan hati, lisan, iman, sering kita sampaikan dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah, mencakup amalan hati, kemudian lisan, dan anggota tubuh. Amalan, kalau kita bicara amalan wa amilus shalihat ya, maka yang dipikirkan biasanya adalah amalan anggota tubuh ya. Dan disebutkan secara khusus amalan setelah iman, bukan berarti amalan bukan daripada iman, bahkan amalan bagian dari iman, karena iman sendiri umum, mencakup hati, mencakup lisan, mencakup amalan. Kemudian Allah mengkhususkan amal shalihat ya, amal yang soleh, agar kita serius memperhatikan amal, karena buah daripada iman adalah amal, konsekuensi daripada iman adalah amal. Percuma seorang beriman namun tidak beramal ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang surga, Allah berbicara tentang amal. Walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah, masing-masing memiliki derajat di surga berdasarkan amalan. Demikian Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga berdasarkan amalan. Jadi amalan ini sangat penting. Orang mau surga harus beriman, dan di antara bagian iman yang harus dia sangat konsen adalah anggota tubuh, amalan anggota tubuh. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya amalan anggota tubuh tidak diperhatikan, yang penting amalan hati, yang penting hatinya baik. Maka Allah sering bantah dalam banyak ayat, Allah selalu menggandengkan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, sesungguhnya orang beriman beramal soleh, agar kita tahu bahwasanya amal soleh ini bagian daripada iman yang penting, harus mendapat perhatian khusus. Ya, harus mendapatkan perhatian khusus. Ini sering saya sampaikan seperti man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikal. Allah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya, kemudian musuh kepada Rasulullah, man kana lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Kemudian Allah mengatakan Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail Allah sebutkan secara khusus, padahal sudah disebutkan malaikat sebelumnya. Penyebutan Jibril dan Mikail ini disebut secara khusus karena mereka berdua adalah malaikat yang spesial. Ya, sama dengan ini. Kalau dibilang alladzina amanu, orang beriman, sudah mencakup hati,
lisan dan amal tubuh. Tetapi disebutkan secara khusus amalan soleh, ya karena amal soleh spesial yang merupakan standar dalam menentukan masuk surga atau tidak, kemudian tingkatan di surga, ya dan seterusnya. Mereka lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka maghfirah. Maghfirah dan ajrun kabir. Maghfirah artinya ampunan. Ajrun kabir maksudnya ganjaran besar. Ganjaran besar. Taib. Maghfirah karena di surga yang dibutuhkan dengan adanya maghfirah maka dosa-dosa, keburukan dihilangkan. Dengan adanya ganjaran besar, maka yang dicari diperoleh, yaitu surga diperoleh. Ya, maka di akhirat kelak suatu keburukan semuanya hilang dan kebaikan didapatkan. Ya, namanya kalau ada dosa, orang khawatir di akhirat. Namun ketika diampuni, mendapat ampunan, dia aman. Berarti kekhawatiran tentang keburukannya, tentang dosa-dosanya selesai. Tinggal yang poin kedua, dia ingin surga. Ya, seorang tidak ingin cuma hanya diampuni dosa-dosanya saja. Ya, ada yang diharapkan, dia mau surga. Ya, makanya dia mendapatkan dua-duanya. Dosa-dosa dan keburukan dihilangkan yang dia khawatirkan. Kemudian yang dicari, yang dia harapkan, dia peroleh. Makanya Allah menggabungkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Allah perinci, ya. Ampunan dia dapatkan, ganjaran besar dia dapatkan. Tapi di sini Allah menamakan dengan ganjaran. Perhatikan ganjaran, ajrun. Ganjaran, ya. Ganjaran ya seperti pekerja. Kalau seorang bekerja, kita kasih ujrahnya, ya. Kita kasih gajinya, ya. Allah menggunakan lafal seperti ini agar kita yakin bahwasanya kalau kita beramal soleh pasti ada ganjarannya, pasti. Ya, sebagaimana kalau ada orang bekerja dikasih ganjarannya, ya, dan ganjaran tersebut tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Dan dalam Al-Quran Allah menggunakan lafal-lafal sesuai yang biasa dimuamalahi oleh manusia. Contoh, ya, yang semisal ini. Tadi kita bilang ada apa? Ada ajar, ya, ganjaran. Apa istilahnya? Gaji lah gambaran kita, ya. Ada namanya qardun, ya. Hutang misalnya. Ada namanya ishtara, membeli, ya. Ada namanya tijarah, perdagangan. Ini semua Allah datangkan dalam Al-Quran agar kita bisa memahami jaminan dari Allah. Contoh gaji, orang beramal bekerja pasti ada gajinya. Jangan khawatir, pasti Allah, makanya Allah namakan ajrun, pasti ada gajinya. Sebagaimana barang siapa yang bersedekah, Allah namakan dia telah memberi utangan kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya. Allah menamakan dengan hutang, artinya Allah pasti bayar. Allah pasti bayar. Kalau orang terkaya di dunia, kita kasih utang sama dia pasti bayar, apalagi Allah yang maha kaya. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian Allah menamakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah dalam surat Taubah. Sesungguhnya Allah beri dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka Allah beli dengan bayar surga, ya. Artinya pasti dapat. Intinya pasti dapat, ya. Allah mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maka aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi Allah menggunakan istilah-istilah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menekankan, ya, ya, pasti ada ganjarannya, pasti ada perhitungannya dan ganjarannya, ya. Tidak akan disia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, dia akan melihat hasilnya, ya. Kata Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa alau an talqa akhaka biwajhin tariq." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya menyumbang sepenggal korma. Kau enggak punya apa-apa, enggak punya harta, hanya punya korma, sumbangkanlah sepenggalnya. Untuk meyakinkan bahwasanya
orang yang melakukan kebajikan pasti akan dibayar, digaji, dibalas oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Makanya ikhwan kita harus yakin, kita melakukan apapun, meskipun orang tidak ada yang lihat, ini ajar. Allah tahu. Kita beramal karena Allah, tapi ingat harus beramal karena Allah ya. Ibarat kalau orang bekerja sama majikannya, ya, baru dapat gaji. Ya. Kalau beramal karena Allah, baru kita akan pasti dapat ganjaran. Allah menamakan dengan ajrun. Kemudian ajrun tersebut ya Allah sifati dengan kabir ya. Allah sifati dengan kabir ya. Ganjaran yang besar ya, ganjaran yang besar. Yang ini menunjukkan bahwa ya ganjaran Allah tidak sepadan dengan amal manusia. Amal kita, kalau seorang amalnya sedikit tapi ganjarannya tidak sebanding, sangat besar. Seperti Nabi SAW mengatakan, misalnya raka'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, amalan kita enggak ada nilainya ya, dibandingkan dengan salat 2 rakaat sebelum subuh paling 3 menit ya, selesai. 3 menit karena disunahkan juga segera. 2 menit, 3 menit selesai. Ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nanti di akhirat lebih baik dari dunia dan seisinya. Sehingga ganjaran tersebut tidak ada sebandingan dengan amal yang kita lakukan ya. Ini ketika membahas ayat ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya pahala itu bertingkat-tingkat. Ya, ada pahala yang besar, ada pahala yang biasa, dan terkadang pahala semakin besar sesuai dengan beberapa sebab yang menjadikan pahala bisa menjadi besar. Coba sini. Ya. Jadi ajrun kabir ya. Ajrun kabir ya. Menunjukkan ganjaran itu bisa bertingkat-tingkat. Bisa bertingkat-tingkat. Ya. Besarnya. Dan bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Ya. Pahala bisa menjadi lebih besar. Pahala atau ganjaran bisa semakin besar dari banyak tinjauan, dari banyak sisi. Misalnya diantaranya karena ditinjau dari pelakunya, Ya, pelakunya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala. Misalnya, semakin ikhlas, contoh, semakin ikhlas, semakin besar pahala. Contohnya lagi, misalnya semakin beriman, semakin besar pahala. Ya, semakin ikhlas, contohnya seperti kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amal shalih falyaf'al." Barang siapa yang punya amalan tersembunyi, maka lakukanlah. Ya, di antaranya seorang yang bersegera dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Menunjukkan dia sangat ikhlas. Ketika seorang semakin ikhlas, maka pahala semakin besar. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan kecil, karena niat pelakunya yang luar biasa, keikhlasannya maka menjadi semakin besar ya, menjadi semakin besar. Maka pahala, perhatikan, bisa jadi semakin besar ditinjau dari pelakunya. Contoh juga semakin beriman, jika semakin beriman semakin besar. Contohnya seperti sahabat. Kata Nabi SAW, "La tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu." Jangan kalian mencela para sahabatku. Sungguhnya kalau kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan tidak akan sama dengan segenggam infak sahabat. Kenapa? Sahabat imannya luar biasa. Mereka melihat Nabi SAW, mereka berjuang di awal Islam. Bahkan sahabat yang pertama Islam tidak sama dengan sahabat yang belakangan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan inda Allah. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama yang beriman sebelum Fatu Makkah
dengan yang sudah Fatu Makkah misalnya ya. Jadi semakin beriman semakin besar pahala, semakin beriman semakin besar pahala. Kemudian juga misalnya berkaitan dengan kondisi semakin sulit, atau ini berkaitan dengan ya semakin misalnya berkaitan dengan amal tersebut ya. Misalnya ditinjau dari amalnya. Ya, misalnya semakin sulit ya, yang tidak dicari tentunya, yang tidak dicari-cari, maka semakin banyak pahala, semakin besar pahala. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan, ditanya tentang sedekah yang terbaik, yaitu engkau bersedekah sebentar engkau engkau dalam kondisi sehat ya, kemudian engkau berharap wa ta'mal ghina ya, engkau sehat dan engkau lagi pingin kaya atau kau berinfak ya. Ini menunjukkan sulit, namanya orang biasanya berinfak kalau mau meninggal baru mereka semangat berinfak, lagi sakit mau mati berinfak, tapi lagi sehat, lagi giat, kemudian lagi pingin punya cita banyak, kemudian dia berinfak, ini berat ya. Berat bagi orang seperti ini. Sehingga ketika amalnya semakin berat, dia semakin dapat banyak pahala. Dia semakin banyak dapat pahala. Seperti juga dalam hadis ketika ditanya khairu sadaqah, apa yang terbaik, kata Nabi SAW, khairu sadaqatin an dhahrin ginan, yaitu seorang berinfak dalam kondisi dia berkecukupan ya. Berkecukupan maksudnya dia tidak minta-minta kepada orang lain, tapi dia bukan kaya raya ya. Dia yang penting cukup sudah, sisanya dia sedekahkan, sehingga tidak perlu dia minta-minta kepada orang lain ya, dan anak-anaknya berkecukupan ya, sementara dia mampu untuk membeli lebih daripada itu, tapi dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh juga ketika Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabik, sungguhnya amalanmu tergantung daripada kesulitan yang kau hadapi ya. Ini maksudnya kesulitan tidak dicari-cari. Kita bukan mencari-cari kesulitan, tapi kalau kita beramal soleh, ternyata kita menghadapi kesulitan, kita tetap beramal soleh, maka pahalanya semakin besar karena beratnya amalan tersebut. Makanya Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit dia tetap berinfak. Ya. Ittaqun nar wal bisyaqqi tamrah. Berinfak meskipun hanya sepenggal korma. Artinya dia bukan orang kaya, dia punya harta sedikit, ada beberapa butir korma, meskipun sedikit dia tetap kasih. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, sabaqa dirham mi'at alf dirham, atau kama qala Nabi SAW, itu Nabi menjelaskan ada satu dirham mengalahkan ribuan dirham. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena satu dirham ini adalah sulit didapatkan, mungkin setengah hartanya dalam kondisi sulit, satu dirham berbeda dengan yang 100.000 dirham mungkin hanya seperberapa hartanya. Jadi banyak kondisi ditinjau amal menjadikan pahala semakin besar. Pahala semakin besar. Kemudian misalnya juga tinjauan dari sisi misalnya dari sisi mutaaddi atau tidak mutaaddi, yaitu untuk diri sendiri atau bermanfaat untuk orang lain, juga untuk orang lain. Maka yang para ulama mengatakan yang paling besar adalah yang bermanfaat juga untuk orang lain. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana membantah ahlul bidah, kata dia itu lebih aku sukai daripada seorang sholat sendiri, misalnya baca Quran sendiri. Kenapa? Karena ketika dia membantah ahlul bidah bermanfaat bagi umat, ya, mengingatkan umat dari kesalahan, dari mara bahaya, dari kekeliruan dalam akidah misalnya, itu manfaat ya. Bernahi mungkar itu manfaat daripada kemudian dia misalnya puasa, sholat, itu untuk pribadi dia. Tapi ketika ibadah tersebut berkaitan, amal tersebut berkaitan orang banyak, maka itu lebih baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma'a akhin li fi hajati ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi iktikaf untuk diri sendiri, tapi ketika dia bantu orang lain,
an-naf'al muta'addi, maka manfaatnya untuk selain dia itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi orang lain. Ya, ini contoh ya. Contoh. Kemudian juga ditinjau juga dari sisi apa misalnya? Ditinjau dari yang dibantu ya. Jika semakin kebutuhan semakin besar, maka pahala semakin besar. Pahala semakin besar, meskipun sebenarnya sama, tapi ketika kebutuhan semakin besar, yang amal yang seharusnya sama, jadi pahalanya semakin besar. Seperti firman Allah, falaqatahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masqabah. Ya, di antaranya bisa membuat engkau masuk surga adalah kau beri makan di hari kelaparan. Memberi makan kepada fakir miskin dituntut. Tetapi ketika di hari-hari kelaparan, maka pahalanya semakin besar ya. Dan banyak tinjauan ya, seperti jika yang dibantu adalah juga sekaligus kerabat, maka pahala semakin besar ya. Dan banyak tinjauan-tinjauan, tentunya tidak akan cukup kita bahas. Tapi ini diantara bahwasanya pahala itu bisa besar, bisa biasa. Semua pahala besar ya dibanding amalan yang kita lakukan. Tapi bisa jadi semakin besar ditinjau dari banyak tinjauan-tinjauan ya. Di antaranya yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus ini. Tapi kita lanjutkan. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Raja rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman setelah itu, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Afaman zuyyina lahu, dan apakah orang yang dihiasi oleh syaitan, dijadikan syaitan memandang amal dia ya buruk, dianggap baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang dihiasi keburukan amalnya dihiasi oleh syaitan sehingga dia memandang keburukannya menjadi baik. Ya. Takdirnya adalah apakah orang ini lebih baik ataukah orang yang melakukan amal kebajikan, ya. Tentu yang melakukan amal kebajikan lebih baik daripada yang seperti ini, sudah melakukan keburukan, dia sudah melakukan dosa, setan membuat dia memandang perbuatan dosanya adalah kebaikan. Inilah kondisi yang terburuk. Ketika seorang melakukan dosa, dihiasi oleh syaitan, dia memandang dosa tersebutlah kebaikan. Ya, makanya Allah mensifati orang-orang kafir, wa yahsabuna innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai penolong-penolong mereka selain Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka di atas petunjuk. Ini paling mengerikan orang seperti ini, dan banyak orang seperti ini. Sesat, menyesatkan, dia merasa di atas petunjuk. Dia merasa dia sebenarnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka maukah kami kabarkan kepada kalian, surat Al-Kahfi, kami kabarkan kepada kalian ya, tentang orang-orang yang paling merugi. Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka merasa mereka telah melakukan amal yang terbaik. Jadi repot. Ya, amilatun nasibah, dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, ya. Amilatun nasibah, sudah beramal, letih beramal, ternyata menuju neraka jahanam, ya. Ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah orang-orang kafir seperti Nasara yang merasa di atas petunjuk, ternyata mereka sudah susah-susah melakukan kerahiban, tidak nikah, kemudian dan macam-macam, itu ternyata menuju neraka jahanam. Atau ahlul bidah seperti orang khawarij yang merasa mereka benar, ternyata mereka masuk neraka jahanam, ya. Jadi ini kondisi yang paling buruk ketika seorang melakukan keburukan dan dia merasa itu baik. Kenapa bisa demikian? Karena setan menghiasi. Ya. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ya. Apakah orang yang dihiasi perbuatan buruknya kemudian dia memandang itu baik, ya. Ini kondisi yang paling buruk. Kalau kondisi orang sudah seperti ini, sudah dinasihati. Tapi kalau orang yang memandang yang dilakukan adalah keburukan, ini masih mungkin, dan ini banyak kaum muslimin seperti ini, dia melakukan
maksiat dia tahu itu salah. Dia tahu dalam hati kecilnya apa yang dilakukan salah. Orang seperti ini masih mungkin dapat hidayah. Orang seperti ini masih mungkin dinasihati, ya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Maksudnya bid'ah lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Karena sahibul bid'ah la yutabu minhu, yaitu seorang pelaku bid'ah susah untuk dimintai taubat. Karena dia merasa dia benar. Khawarij disuruh taubat, enggak, dia malah mengkafirkan orang yang nyuruh dia taubat. Ya. Dia merasa dia benar, dia merasa sahabat kafir, bayangkan. Jadi ini yang kondisi paling buruk, melakukan amal keburukan dan dia menyangka itu baik. Setelah itu berfirman, fa inna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Idlal, menyesatkan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bicara tentang takdir, sesat dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, fa innallaha yudhillu man yasha'. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini selalu disampaikan oleh Ustaz Sunnah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya, ya. Tetapi Allah mengatakan dalam ayat ini, fa innallaha yudhillu man yasha', Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Berarti penyesatan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah, dan Allah tidak berkehendak kecuali ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah bukan berkehendak tanpa tujuan. Sebagaimana akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang berpendapat bahwasanya Allah tidak memiliki tujuan, ya. Adapun kita Ahlussunnah, Allah tidaklah bersikap, tidaklah memilih kecuali dengan tujuan yang Allah tahu dan hikmah yang Allah ketahui, hanya saja otak kita tidak sampai, ya. Otak kita tidak sampai, ya. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal, ya, turun kepada Abu Jahal, ya. Abu Jahal benar-benar disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang dilakukan dia merasa benar, ya. Bahkan ketika sebelum perang Badar dia masih berdoa kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma ayyuna aqta'ul rahim wa jaa nabi malam na'rif ahinhul ghadat. Ya Allah, siapa di antara aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi? Dia masih mengingkari, merasa dirinya benar. Bahkan dia berdoa kepada Allah untuk binasakan yang lebih sesat antara aku atau Muhammad. Dia merasa Muhammad sesat dan dia merasa dirinya benar. Sebagian orang-orang musyrikin tahu mereka salah, hanya saja karena mengikuti nenek moyang mereka bertahan. Abu Jahal tidak. Dia merasa pede. Dia merasa dirinya benar, ya. Dia merasa dirinya benar, bahkan dia berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-Anfal Allah abadikan kisah permohonannya. Allah mengatakan, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian minta keputusan maka sungguh telah datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar ayat ini umum, tidak hanya mencakup Abu Jahal tapi mencakup yang lainnya, dan banyak orang-orang seperti ini. Melakukan keburukan dia menyangka telah melakukan kebaikan. Kemudian kata Allah, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Yaitu jangan kau binasa gara-gara terlalu sedih dengan mereka. Hasarat yaitu hasrah, tahassur yaitu seakan-akan suatu yang kita cintai luput, sehingga harapan kita tidak tercapai, kita pun sedih. Dan ini menunjukkan tentang sifat mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada orang Quraisy. Nabi sangat sayang kepada orang Quraisy. Karena itu dari suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semangat ingin mereka dapat hidayah. Nabi berusaha bertahan, bersabar. Nabi mudah maafkan mereka. Nabi berusaha mereka dapat hidayah. Namun mereka tidak mau dapat hidayah. Namun mereka malah membangkang. Ketika mereka tidak dapat hidayah, Nabi sangat sedih. Ya. Sedih bukan karena Nabi mereka tidak jadi pengikut Nabi, tapi Nabi sedih atas mereka karena mereka kufur. Makanya Allah mengatakan, fala tadhhab nafsuka 'alaihim. Jangan kau sedih atas mereka, bukan atas dirimu. Ya, beda orang misalnya berdakwah, kemudian orang tidak mau dengar, dia sedih, waduh, tidak ikut saya. Kenapa orang tidak mau mendengar saya? Berarti dia sedih atas dirinya. Nabi bukan atas dirinya, dia sedih atas mereka. Kenapa mereka tidak dapat hidayah? Kasihan. Kenapa mereka tidak dapat hidayah? Kenapa mereka tidak masuk Islam? Padahal Nabi sayang sama mereka, karena mereka Quraisy.
Namanya Quraisy semua kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu Quraisy. Dari Quraisy ya. Hanya saja mungkin suku-suku di bawahnya berbeda ya. Dari Bani Hashim kalau Nabi, Abu Jahal dari Bani Makhzum, tapi semuanya di bawah Quraisy ya. Ini menunjukkan baiknya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih ketika audiens tidak mendapat hidayah. Bukan sedih atas diri, tapi sedih terhadap mereka ketika mereka tidak dapat hidayah. Makanya dalam ayat yang lain, wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apakah kau akan membunuh dirimu wahai Muhammad? Ini Allah ungkapkan karena saking sedihnya Nabi ketika mereka tidak mau menyambut hidayah yang Nabi tunjukkan kepada mereka. Nabi saking sayangnya kepada mereka. Makanya ada disebutkan oleh Al-Qurtubi faedah yang latifah ketika seorang ulama ditanya, saya lupa ulama bahasa, ditanya tentang hadis tentang orang Yaman. Ahlul Yaman adalah araqun nasi quluban wa alyanuhum afidatan, kemudian wa abkha'uhum ta'atan, abkha'uhum ta'atan. Hadis riwayat Ahmad ya. Orang-orang Yaman adalah orang yang paling lembut hatinya, yang paling lembut dadanya ya. Kemudian yang paling abkha'u ta'atan, yang paling ansah, yang paling ingin memberi nasihat atau ingin kebaikan bagi manusia ya. Maka ada yang tanya, wahai imam bahasa, engkau mengartikan wa abkha'uhum ta'atan, yang paling semangat memberi nasihat kepada orang lain ya. Namun kenapa Allah berfirman wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam tu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya, bahwasanya sebagian ulama menafsirkan wala'allaka bakhi'un nafsaka itu kenapa kau bunuh dirimu ya. Maka dia mengatakan itulah kesedihan Nabi karena Nabi ansahun nas, karena Nabi sangat ingin mereka dapat kebaikan sehingga kesedihan itu seakan-akan akan membunuh Nabi. Saking Nabi ingin mereka dapat kebaikan. Jadi sedihnya bukan sedih biasa. Sedih yang luar biasa ketika Abu Jahal, Abu Lahab tidak dapat hidayah, Nabi sangat sedih. Nabi sangat sedih ya. Ingin mereka dapat hidayah. Maka Allah tegur setelah itu, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, tidak perlu seperti itu hai Muhammad ya. Dan saya ingin menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat semangat agar orang-orang kafir dapat hidayah. Namun ketika mereka tidak dapat hidayah, maka Allah mengatakan jangan kau terlalu bersedih seperti itu hai Muhammad, karena fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Karena Allah yang menyesatkan, Allah yang dapat hidayah. Hidayah bukan di tanganmu. Hidayah bukan di tangan. Ketika Abu Talib meninggal atau yang lainnya, hidayah bukan di tanganmu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha alimun bima yasnaun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, yaitu Allah tahu siapa yang pantas dapat hidayah dan siapa yang pantas untuk disesatkan ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Ustaz Allah mentakdirkan Abu Jahal kafir? Kenapa Allah mentakdirkan iblis kafir? Bilang itu urusan Allah. Itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Itu masalah hikmah. Ya Allah huwa a'lamu biman ihtada. Allah lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Allah tahu. Yudhillu may yasha, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha, Allah beri petunjuk kepada yang Allah memberi petunjuk kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Seperti dalam haula imanallahu alaihim bayyinina alaysa Allahu bi'a'lam bisyakirin. Allahu a'lam bisyakirin. Allah lebih tahu siapa yang pandai bersyukur. Maka tidak mungkin kita bertanya kenapa Abu Jahal kafir, kenapa Fir'aun kafir, kenapa iblis ditakdirkan kafir. Itu urusan Allah. Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan Allah tahu siapa yang berhak disesatkan. Kenapa? Karena innallaha alimun bima yasnaun. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Allah tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Dan ini dalil bahwasanya ilmu Allah meliputi segala perbuatan makhluk secara detail, berbeda dengan pendapat falasifah seperti Ibnu Sina dan Farabi yang mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam syarah al-Aqidah Wasithiyah. Taib, setelah itu ayat berikutnya, ini terakhir kita bahas pada malam hari ini.
Allah berfirman, wallahu alladhi arsala riyaha. Wallahu alladhi arsala riyaha. Dialah Allah yang telah mengutus, irsal maksudnya mengutus angin-angin, fatuthiru sahaban. Ya, maka angin-angin tersebut buat ithara. Ithara itu menggerakkan, ya, menggerakkan. Seperti kalau kita ada kambing kita gini-gini kan dia takut dia kabur, namanya ithara, ya. Membuat gejolak ya. Itu namanya al-ithara. Seakan-akan tadi udara tersebut tadinya tenang, kemudian Allah tadinya uap-uap tersebut tenang, kemudian Allah gerakkan, fatuthiru sahaban, sehingga awan tersebut berkumpul, ya, kemudian bergabung, kemudian bergerak, fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Lantas kami bawa awan tersebut ke bumi yang mati, yaitu tidak ada tumbuhan di situ. Allah sebutkan kan negeri yang mati. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kemudian kami hidupkan bumi dengan hujan tersebut setelah tadi matinya. Kadzalikan nusyur. Demikianlah hari kebangkitan itu, ya. Ya, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Ya, kita mungkin ada faedah yang kita ambil sini. Allah berfirman, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata Allah, dan dialah Allah, ya. Dan dialah Allah, dan Allah yang mengutus angin, Fatuthiru sahaban, lalu angin tersebut menggejolakkan awan, ya, atau menggerakkan, gampangannya lah, menggerakkan awan. Fasuqnahu ila baladin mayyit, lalu kami giring, ya, lalu kami turunkan hujan ke negeri yang mati. Fa ahyayna bil arda ba'da mautiha, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya, setelah tadinya mati. Kadzalikan nusyur, demikianlah hari kebangkitan. Baik. Perhatikan di sini wallahu alladhi, Allahu alladhi. Padahal sebelumnya Allah mengatakan Allah mengatakan innallaha alimun bima yasnaun. Ya, sebelumnya Allah berfirman innallaha alimun bima yasnaun. Sini innallah. Perhatikan innallaha. Sebagian ulama mengatakan, seperti Tahir bin Asyur, dia berkata, mestinya di sini adalah wa huwallazi. Dan huwa di sini, dan dialah harusnya demikian. Kalau mau dikembalikan ke innallah, ya. Jadi wa huwallazi, huwanya kembali kepada Allah. Tidak perlu diulangi kalimat Allah dan Allah. Kenapa diulangi kalimat Allah? Kata Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, Tahrir wa Tanwir, karena Allah di sini untuk diatafkan, dikembalikan kepada awal ayat, ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilul dan seterusnya. Kemudian yaitu berbicara tentang rububiyah Allah. Dari sisi Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka ketika Allah dalam ayat ini Allah berbicara tentang rububiyah, dari sisi pengaturan alam semesta,
ayat pertama berbicara tentang rububiyah dari sisi penciptaan. Dari sisi penciptaan, ya. Nah, maka setelah itu Allah menyebutkan tentang juga dari sisi Allah menurunkan rahmat, tidak ada yang bisa menahan, dari sisi bagaimana berkaitan dengan makhluk Allah yang maha mengatur. Demikian juga di sini Allah menjelaskan bahwasanya kejadian alam semesta ini sampai pada awan, hujan, semua Allah yang ngatur. Ya, makanya di sini Allah ulangi dengan kata wallahu, ya, agar atofnya kembali kepada masalah rububiyah, ya, masalah rububiyah, ya. Kita lanjutkan. Wallahu alladzi arsala riyah. Perhatikan sini Allah mengutus. Mengutus ini menunjukkan angin diutus. Dia tidak bergerak dengan sendirinya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan la tasubur rih, jangan kalian mencela angin. Barang siapa yang mencela angin berarti dia mencela yang mengatur angin, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama tidak boleh seorang mencela angin, seorang tidak boleh mencela zaman, tidak boleh seorang mencela matahari, karena semua angin, zaman, matahari, cuaca, hujan tidak boleh dicela. Kalau kita bilang oh hujan deras, nah apa, tapi kalau hujan bangsat atau angin bangsat, kurang ajar angin ini enggak berhenti-berhenti, berarti kita mencela Allah. Karena semua itu Allah yang atur. Mereka tidak punya, mereka berjalan dengan aturan, ya. Makanya Allah mengatakan wallahu alladzi arsala riyah, dialah Allah yang mengutus, seperti mengutus nabi. Jadi angin diatur oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fatuthir, lalu, ya. Setelah itu Allah masih waktu berapa menit lagi? Hah? Sudah azan. Baik, mereka ada azan. Sudah azan. Ya, stop dulu, nanti lanjut habis azan. Cukup, sudah cukup. Ya sudah, ikhwan dan akhwat, sampai di sini saja. Mungkin nanti kita lanjutkan pertemuan depan. Masih ada sisa dari banyak faedah, kita ambil lagi insyaallah pertemuan depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.